السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته إلى يوم الدين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبقوله يهتدي المهتدون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا ثم تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala kekaguman, segala rasa syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini di Jumat berkah Sayyidul Ayyam kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan menjadi kifarah, menjadi perbaikan bagi amalan kita ke depan. Syukur-syukur kelak menjadi tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang terus berusaha mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus berjuang dengan apa-apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini marilah kita senantiasa menjaga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan inilah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dengan ketakwaan inilah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu kita semua, meskipun kita sudah menduduki dan memiliki harta yang begitu banyak, boleh jadi pernah memiliki jabatan dan seterusnya, sesungguhnya
kita semakin dekat kepada ajal kita. Kita akan semakin dekat kepada kematian kita. Secinta apapun kita terhadap istri kita, anak kita, cucu kita akan berakhir. Di mana harta yang kita boleh jadi banggakan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 40 hari yang akan menemani adalah salah satunya keluarga kita hanya menghantar sampai kuburan. Kemudian kain kafan yang dibungkuskan menjadi pakaian khas kita ketika kita kembali kepada Allah, itu pun dalam waktu 40 hari 40 malam akan habis dimakan rayap. Setelah habis dimakan rayap, kulit kita mulai disantap oleh cacing, oleh belatung, habis sudah. Bahkan tulang belulang, balung yang berisi sumsum itu pun dihabisi oleh binatang-binatang yang kita takuti ketika kita hidup. Disitulah kita meninggalkan kehidupan materi. Disitulah kita meninggalkan seluruh kesombongan, meninggalkan dunia materi kita. Di situ yang berlaku adalah dunia immateri. Maka bersiap-siaplah hadirin sekalian untuk kembali kepada Allah. Bersiap-siaplah, jauhkan diri dari kesombongan dan keangkuhan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah pada kesempatan kali ini tentunya sangat familiar, di mana kita semuanya familiar dengan prokes atau protokol kesehatan, bagian dari ikhtiar kita menghindari COVID-19. Namun ada protokol yang tentunya tidak boleh kita lupakan, yaitu protokol ilahiyah. Mengingat apa yang kita saksikan hari ini, sudah genap kita diuji dengan COVID-19. Genap setahun sudah dengan berbagai kisahnya dan kepiluannya. Belum lagi kita ditambah dengan ujian bencana dan musibah yang bertubi-tubi. 3 pekan sudah 154 bencana yang telah terjadi berdasarkan data dari BNPB. Dan boleh jadi akan bertambah lagi. Sampai kapankah ini akan berhenti? Walaupun kita sudah berikhtiar, tentunya semuanya itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam rencana Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyampaikan la'allahum yarji'un. Semuanya itu Allah timpakan. Semua ujian itu Allah timpakan supaya kalian sadar kepada Allah, supaya kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Protokol ilahiyah, protokol Allah, bagian dari zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri menuturkan, beliau adalah seorang tokoh ulama yang saleh. Beliau ulama ternama dari generasi tabi'in, sehingga beliau digelari dengan Sayyidut Tabi'in, tuannya para tabi'in. Beliau menuturkan, sungguh mengherankan mereka yang ditimpa kesulitan, sungguh mengherankan mereka yang ditimpa musibah, sungguh mengherankan mereka yang ditimpa kesusahan, tetapi mereka tidak membaca, tidak berzikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam ayat-ayat tersebut Allah berjanji siapa yang membacanya, Allah akan menjawabnya. Siapa yang membacanya, Allah akan memberikan pahala. Siapa yang membacanya, Allah akan memberikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Apakah protokol ilahiyah yang disampaikan oleh beliau itu tertera dalam doa-doa di dalam Al-Quranul Karim? Selain kita mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, Allah mengajarkan 5 protokol dalam bentuk doa yang tentunya perlu kita yakini bersama-sama. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157, di mana Allah menyebutkan ketika engkau dihimpit dengan ujian, dengan musibah, dengan bencana, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di saat pandemi seperti ini, kemanapun kita pergi, dimanapun
dimanapun kita bekerja, jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah menjanjikan siapapun yang mengatakan itu dengan penuh keyakinan. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang mengatakan, mereka yang berzikir basah lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jika orang yang beriman selama ini hanya mengucapkan inna lillahi ketika mendengar orang wafat atau meninggal dunia, tetapi sesungguhnya setiap saat-saat ini kita membutuhkan untuk terus mengucapkan ini. Yang kedua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Ali Imran 173 174, di mana Allah mengajarkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Subhanallah. Ini boleh jadi kita ingat, kita hafal, tetapi ingatlah kata Allah bahwa siapa yang membaca itu, siapa yang berdoa dengan itu, panqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamassuhum su', bahwa siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, panqalabu, maka mereka akan kembali bi nikmatillah, dengan nikmat Allah, wa fadlin, dan karunia yang besar dari Allah, lam yamassuhum lam yamsashum su'un, mereka tidak akan ditimpakan beberapa musibah. Musibah apapun tidak akan menimpa kepadanya. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka akan senantiasa hidupnya dalam ridha Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin adzim. Allah memiliki karunia yang agung. Maka dawamkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selanjutnya Allah mengajarkan dalam Al-Mu'min, yang ketiga zikir yang diajarkan Allah dalam Al-Mu'min ayat 44-45, di mana ketika dihimpit musibah, dihimpit kesulitan, maka Allah mengajarkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, dan aku serahkan urusanku sepenuhnya kepada Allah. Setelah protokol kesehatan kita laksanakan, ikhtiarkan, lakukan ikhtiar langit, serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah wallahu basir innallaha basirum bil ibad. Fawaqahumullah, maka Allah selamatkan sayyiat, dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana yang ditimpakan kepada Fir'aun. Wa haqa bi ali Fir'aun su'al adab, bagi bangsa Fir'aun, pengikut Fir'aun yang mentuhankan Fir'aun, mereka akan mendapatkan azab yang dahsyat. Yang keempat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus ketika tertelan oleh ikan, maka beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini di masa pandemi ini begitu pendek, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Jangan mencibir tangan kita, dia berbuat zalim, si fulan berbuat zalim, tetapi lihatlah kezaliman diri kita. Boleh jadi kita zalim terhadap anak istri kita, kepada tetangga kita, boleh jadi itu yang menghalangi doa-doa kita. Maka pastikan ketika di saat pandemi ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Di sanalah Allah membukakan keselamatan kepada Yunus, keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat, yang menurut logika akal sulit untuk bisa diselesaikan.
Kemudian yang terakhir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan protokol ilahiyah yang perlu kita yakini kebenarannya. Maka Allah mengajarkan ketika kita ditimpa musibah, Rabbana ighfir lana dunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan perbuatan-perbuatan kami yang berlebihan ya Allah, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan keimanan kami ya Allah, wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkan kami dari makarnya orang-orang kafir. Subhanallah, dari 5 doa tadi, dari 5 protokol yang Allah ajarkan tadi, semuanya jawaban Allah diawali dengan huruf fa. Panqalabu fawaqahumullah pastajabna fa'atahum. Ada apa? Allah menjawab dengan huruf fa. Itu menunjukkan bahwa jawaban Allah ketika hambanya berdoa itu bukan waktu yang lama. Allah akan menjawab dengan cepat. Maka para ahli tafsir dan ahli bahasa, fa di sana adalah fungsinya litartib wa ta'kid, untuk menunjukkan makna cepat, bukan waktu lama. Tetapi dalam waktu cepat dengan penuh keyakinan kita akan keluar dari pandemi ini. Mudah-mudahan 5 protokol ilahiyah yang Allah ajarkan, Allah beberkan dalam Al-Quran ini bisa kita selami maknanya, bisa kita baca maknanya, ayatnya, dan jadikan zikir-zikir kita di masa pandemi ini. Mudah-mudahan baik kita sebagai muslim ataupun mereka yang non-muslim ataupun mereka yang sesama makhluk Allah diangkat dari segala musibah, dan khususnya kita semuanya diangkat dari musibah-musibah yang menimpa negeri ini, wabil khusus COVID-19 yang begitu memberikan rasa takut yang luar biasa, yang pada akhirnya kita semuanya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Ibadallah, marilah pada kesempatan khutbah kedua kali ini kita menengadahkan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar segala musibah yang kita hadapi, musibah yang dihadapi oleh bangsa ini, Allah angkat, Allah berikan segala kemudahan, Allah lapangkan dari kesempitan ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqqa وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.